My jaw literally dropped when I got this on my email. $5,000 is what I was just offered to pledge my support to Israel. Are pro-Palestinian content creators being approached to stand with Israel? We have noticed your support for the Palestinian cause, and we respect your dedication to important issues. However, we believe that there may be some misunderstandings and misperceptions regarding Israel, and you have fallen for the lies of the rabid dogs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sudah 1 bulan lebih, pemerintah Zionis Israel melakukan genosida dan pembantaian kepada bangsa Palestina, dan kita tahu bagaimana negara-negara barat, bagaimana orang-orang kafir mendukung apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat banyak sekali Polycarpus Yahudi pesek yang terus membuat berita-berita serta konten-konten YouTube yang mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Banyak sekali channel-channel Polycarpus yang terang-terangan mengatakan bahwa Israel yang benar, Hamas yang jahat. Bahkan mereka menuduh Hamaslah yang membantai dan membunuh rakyat sipil Palestina. Mereka menuduh Hamaslah yang menembaki orang-orang yang terluka di rumah sakit. Padahal kita tahu bagaimana tentara Israel mengepung rumah sakit yang ada di Gaza, baik menggunakan tank, artileri berat, bahkan sniper disiagakan di depan rumah sakit. Kita tahu sudah ratusan orang warga Palestina yang ada di rumah sakit yang menjadi korban keganasan Zionis Israel. Tetapi berita-berita yang disuguhkan oleh para Polycarpus itu mencoba memfitnah para pejuang Hamas. Bahkan mereka menjelek-jelekan Hamas serta menjelek-jelekan negara kita. Ini membuat kita bertanda tanya. Para Polycarpus Yahudi pesek ini sebenarnya berada di pihak yang mana? Di pihak Israel atau di pihak Indonesia? Karena mereka bukan saja menjelek-jelekan Hamas, tetapi menjelekkan pemerintah Indonesia. Sehingga kuat dugaan ya, bahwa seandainya Indonesia perang ataupun ribut dengan Israel, maka para Yahudi pesek, para Polycarpus ini dipastikan akan membela Israel. Mereka akan mengkhianati bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Karena yang ada di otak mereka hanya apa, teman-teman? Hanya uang. Yang ada di otak Polycarpus ini hanya uang. Kalau Indonesia ribut dengan Israel, mereka tinggal ganti kewarganegaraan. Mereka tinggal pindah warga negara. Seperti yang dilakukan senior-senior mereka, seperti Paul Jang, Dewi Monyong, Saifuddin Birahi, dan sebagainya. Karena memang seperti itulah Polycarpus ini. Terus teman-teman bertanya ya, sebenarnya kok bisa para Yahudi pesek ini, Polycarpus ini begitu getol membela Israel? Kenapa? Bukankah mereka bukan warga Israel? Bukankah orang Kristen sendiri kalau di Israel itu diludahi? Orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri tidak suka dengan yang namanya Kristen. Bahkan misionaris kalau ketahuan melakukan penginjilan, itu akan ditangkap, akan diproses oleh kepolisian. Jadi kenapa Polycarpus yang mengaku sebagai laskar Kristus, sebagai pembela iman Kristen, tiba-tiba sangat pro dan memihak orang Israel, orang Yahudi, padahal Yahudi benci dengan Kristen, kan gitu. Ada apa ini? Kenapa mereka begitu getol membela? Tentu saja, sekali lagi ya, Polycarpus ini bukan Kristen, teman-teman. Mereka bukan pembela iman Kristen.
Mereka sama sekali tidak peduli mau agama Kristen itu hancur, mau agama Kristen itu dihina, diludahin. Mereka nggak peduli. Mereka hanya menggunakan Kristen sebagai tameng. Mereka hanya menggunakan Kristen untuk mencari uang. Ini sama seperti Yudas. Apakah Yudas pengikut Yesus? Kalau kita lihat, Yudas memang mengikuti Yesus. Dia salah satu dari 12 murid. Murid utama yang dipilih langsung. Tetapi yang diikuti Yudas adalah uangnya. Uang yang ada dan akan dia dapatkan kalau Yesus pelayanannya makin besar. Begitu juga dengan Polycarpus. Yang mereka pikirkan adalah uang, teman-teman. Ya, jadi yang dipikirkan oleh Polycarpus hanyalah uang. Karena membela Israel itu dapat duit. Bagi orang-orang yang punya channel YouTube, punya pengikut yang banyak di TikTok, di media sosial, para influence, para konten kreator yang mau membela Israel, itu dapat cuan, teman-teman. Dapat cuan. Seperti yang dibocorkan oleh salah satu influence ini. My jaw literally dropped when I got this on my email. $5,000 is what I was just offered to pledge my support to Israel. Are pro-Palestinian content creators being approached to stand with Israel? We have noticed your support for the Palestinian cause, and we respect your dedication to important issues. However, we believe that there may be some misunderstandings and misperceptions regarding Israel, and you have fallen for the lies of the rabid dogs. Various social media content creators and influencers said to have been contacted by pro-Israel groups who encourage them to share messages in support of Israel in exchange for exposure and money. If you wanted proof on how Israel is using social media, there you go. One of the groups, the Hostages and the Missing Families Forum, was reportedly established by relatives of Israelis who went missing after the attack by Palestinian fighters on Israel on the 7th of October. Their website hosts a wide area of pre-made content in multiple languages about Israeli hostages. Based on the emails shown by the influencers who were approached, the group asks content creators to publicly share these clips with hashtags such as I Stand With Israel, and says it has received support from notable public figures such as Kim Kardashian and Kylie Jenner. In return of sharing such content, the group promised to repost it and to increase engagement on it. Other influencers said that brands canceled their sponsorship deals or tried to pay them off to change their pro-Palestine stance. Then I received a essay basically saying that they're not willing to work with me anymore because I've publicly said that I support Palestine. I then received another message where they said if I take the post down and publicly announce that I do not support, that they will pay me basically double the amount that we agreed on. And this isn't the only social media campaign Israel and pro-Israel groups have been using to sway public opinion about Israel and Palestine. This ad was allegedly being played on children videos on YouTube. The Israeli Ministry of Foreign Affairs announced that Hamas declared war against Israel in a YouTube ad. And Israel will take every measure necessary to protect our citizens against these barbaric terrorists. Despite such videos violating YouTube's regulations. And on Israel's own official profile X, formerly known as Twitter, Israel has been using viral posts to draw attention, such as one showing Harry Potter villain Voldemort being shot by Hamas. If you're still confused, this is an influencer campaign brief. They're campaigning about genocide. With much of the discourse surrounding Israel and Palestine online, have you noticed any content that came across as being part of an organized social media campaign? Jadi, mereka ini membela Israel ya karena cari cuan, teman-teman. Mereka sedang tidak membela iman mereka. Karena mereka ya, tidak pernah peduli sebenarnya dengan agama Kristen. Mereka hanya menggunakan tameng Kristen ya. Sekali lagi saya katakan, Kristenlah yang menjadi korban dari mereka. Siapa yang menjadi korban pertama Yudas? Ya para pengikut Yesus. Yesus sendiri yang jadi korban. Kan begitu. Jadi begitu juga dengan Polycarpus. Mereka inilah yang membuat kekristenan tambah susah di Indonesia. Mereka inilah yang membuat orang-orang Kristen sekarang jadi nggak enak. Ya. Nggak enak jadinya. Kita bisa lihat bagaimana pandangan umat muslim kepada Kristen sekarang. Itu jadi nggak baik gara-gara Polycarpus. Ya, gara-gara Polycarpus. Inilah yang harus kita musnahkan dari negara kita. Ya, kalian bisa lihat bagaimana Polycarpus ini ya.
begitu getol membela Israel. Sebelumnya channel yang membahas agama, ya, membahas agama. Seharusnya yang dia bahas adalah agama yang ada di Indonesia. Kan begitu. Channelnya channel berbahasa Indonesia. Penontonnya orang Indonesia, tapi yang dibahas coba lihat. Ya. Nih. Polisi Arab tangkap orang yang menggunakan atribut Palestina. Nih. Hamas semakin menderita. Hamas semakin terjepit. Hamas, Amerika akan putuskan Google yang ada di Indonesia. Lihatlah berita hoax ya. Ya. Amerika akan putuskan Google, Facebook, Instagram, WhatsApp Indonesia. Jadi orang Indonesia nggak bisa lagi pakai Google. yang rugi siapa? Kalau Google tidak beroperasi di Indonesia, yang rugi Google. Indonesia ini salah satu pengguna terbesar di dunia. Ya, jangan lupa, Indonesia adalah pengguna Google, layanan Google Service, nomor 3 terbesar di dunia. Setelah India, Amerika. Jadi jangan salah kamu. Nih, lihat nih. Setelah mengutuk Israel, ribuan orang menjerit. Wah, ngeri ya. Kalian bisa lihat seberapa rajinnya dia. Ya, kalau hari ini belum ada karena belum bangun mungkin. Ya, belum bangun dia kalau jam segini. Kalian bisa lihat 9 jam, 11 jam, 14 jam, 18 jam. Wah, rajin sekali. Ya, rajin sekali lah nih. Semua tentang apa? Fakta Israel. Video ini berusaha dihapus. Dianggap Arab Saudi membela Israel, Yaman murka. Viralkan penasihat urusan agama Palestina. Semua berita-berita hoaks ya, dan penipuan. Mereka buat, teman-teman. Ya, mereka buat. Lihat. Full videonya tentang pembelaan kepada Israel. Ini lagi Jemaya Niascin. Kalian lihat nih videonya. Minta buka kedubes Israel di Indonesia, ya. MUI ngamuk ke Israel. Si Syakur beri komentar. Lihat nih teman-teman, semua tentang Israel, ya. Semua tentang pembelaan kepada Israel. Dengan apa? Menjelek-jelekan bangsa sendiri, bahkan mengatakan bahwa Indonesia akan terkutuk karena Pak Jokowi berani mengutuk Israel. Karena pemimpin negara kita mengutuk Israel, maka siap-siaplah negara kita akan terkutuk. Ya. Kalian lihatlah, nggak segan-segan menjelekkan negara sendiri demi menjilat kepada Israel. Nah, ini lagi, namanya TV Laskar Kristus, tapi berita-beritanya tentu saja pembelaan total kepada Israel. Lihat nih, bela terus, jilat terus Israel ya. Makin jilat, makin mantap. Ya. Kalian bisa lihat. Jadi 3 orang ini, ya, si Arif Gulo, ini Arif Gulo yang punya ya, Evangelis Arif Gulo, Jemaya Niascin, ya, orangnya ini, dan Effendi Usman, kuat dugaan ya. Sekali lagi, ketiga orang ini kuat dugaan adalah influence yang dibayar oleh Israel. Ya, kalian bisa lihat berita ini. Israel bayar buzzer seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk pojokkan Palestina. Tentu saja Indonesia selalu termasuk. Karena yang namanya medsos, itu salah satu yang paling kencang adalah Indonesia. Paling kencang, salah satu. Bahkan sangat terkenal ya, plus 62, itu para penontonnya, itu komentator nomor 1 itu. Komen-komen paling kreatif di dunia, itu Indonesia teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Kadang kita kalau baca sesuatu artikel, lihat video, yang kita lihat tuh komentarnya gitu, karena komentarnya lucu-lucu. Orang Indonesia kreatif nih kalau buat komentar-komentar. Dan kita bisa lihat bahwa bagi Israel, tentu saja mereka wajib punya buzzer di Indonesia. Ya, Indonesia itu adalah tempat yang wajib dimiliki oleh Israel. Mereka perlu buzzer-buzzer untuk membantu pemerintah Israel. Pemerintah Israel belak-belakan telah mempekerjakan influence untuk membantu Israel dari hujatan masyarakat internasional. Para buzzer ini itu bertugas untuk memposting dan mengomentari serangan Israel sebagai serangan untuk memberantas teroris. Buzzer bayaran Israel itu juga ditugaskan untuk menggiring opini publik, untuk memojokkan Palestina
yang sebagai korban penjajahan Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pihaknya merekrut jaringan influence terkemuka untuk kepentingan advokasi Israel di dunia, kata Eli Cohen, Menteri Luar Negeri Israel. Cohen melanjutkan berterima kasih kepada orang-orang yang setuju untuk bergabung secara sukarela dan membantu tindakan Kementerian Luar Negeri. Israel ternyata juga merekrut sejumlah buzzer asal Indonesia. Tampaknya Israel menyadari kekuatan buzzer di Indonesia mampu mengubah opini negeri yang mayoritas Muslim itu. Mereka juga bertugas untuk menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap Israel dengan cara mengunggah narasi positif soal Israel di medsos. Buzzer Israel ini pun bakal menyerang warganet atau netizen yang mengkampanyekan aksi bela Palestina di medsos. Keberadaan buzzer Israel di Indonesia dibongkar oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Ulil Abbas Abdallah atau Gus Ulil. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa jelas bahwa Israel itu melalui Kementerian Luar Negerinya sudah mengatakan bahwa dia membayar, ya, kementerian mereka membayar para influence, para konten kreator yang ada di Indonesia untuk membela mereka. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tentu saja menggiring opini bahwa Israel sedang memberantas teroris. Hamas adalah teroris, kan gitu. Yang nomor satu harus mengatakan Hamas teroris. Terus yang kedua, ya, adalah memojokkan Palestina, kalau Palestina yang salah. Yang ketiga, harus mengatakan Israel yang baik. Dan kita bisa lihat, nah ini konten-kontennya. Kan begitu. Hamas dikatakan teroris, Israel dikatakan orang baik. Kan seperti itu. Ini yang dilakukan oleh buzzer-buzzer ini. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, kan gitu. Mereka cari orang-orang yang memuji Israel, terus mereka angkat, kan? Seperti ini, ya. TV OON bisa malu, Fadila Hafiz baru pulang dari Israel, bongkar berita hoaks, nah, kan bela Israel semua. Harus bela Israel. Nah, inilah pekerjaan dari Polycardus, teman-teman. Ya. Jadi kuat dugaan mereka tiga ini, dan Polycardus lainnya, itu dibayar, teman-teman. Dibayar. Ya. Dan bayarannya tuh nggak sedikit, teman-teman. Lumayan ya, lumayan. Udah dapat AdSense dari YouTube, dapat pendapatan iklan dari YouTube, terus dapat duit lagi gitu. Bahkan kalau kita lihat, satu hari dia bisa posting sampai 4 video kan. Nah, nih. Paling dikit 3, paling sedikit 3 video satu hari. Satu video yang nonton 30-an ribu, 50 ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Ya. Bayangkan berapa pendapatan yang dia dapat. Padahal kontennya ini ulang-ulang nih, teman-teman. Nah, nih. Ini sama, nanti ulang-ulang terus. Ulang-ulang kayak radio rusak, kan diulang-ulangi terus. Yang penting tipu orang, yang penting framing, yang penting fitnah Palestina, fitnah Hamas. Nah, jadilah itu konten. Dan akan laku, dari YouTube dapat, dari Israel juga dapat, teman-teman. Ya, dari Israel juga dapat. Influence bongkar tawaran 77 juta dari organisasi Zionis buat jadi buzzer Israel. Lumayan, teman-teman, 77 juta. Plus AdSense lagi. Ya. Apa kurangnya? Mantap lah itu. Kenapa enggak? Ya? Kalau Polycardus, yang penting dikasih uang, disitulah mereka akan memihak. Kalau disuruh ya, mengatakan bahwa tai kucing enak, mereka juga akan bilang. Yang penting kalian bayar, maka para Polycardus ini tetap akan bilang sesuai pesanan. Suruh bilang tai kucing enak, mereka bilang. Mereka akan bilang tai kucing enak. Karena yang ada di otak mereka hanya mencari cuan, mencari uang. Mereka nggak pernah peduli dengan agamanya. Agama itu hanya kendaraan untuk mendapatkan uang bagi mereka. Mereka nggak pernah peduli. Dan itulah para Polycardus yang sedang kita lawan. Karena selama masih ada Polycardus, maka toleransi di Indonesia, toleransi beragama di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Ya. Kita tidak sedang baik-baik saja, karena kita terus diobok-obok. Kita terus diganggu oleh para Polycardus ini. Ya. Jangan lupa itu.
Saya sudah berkali-kali ngomong ya, bahkan dari tahun lalu saya sampaikan, jangan terkejut kalau terjadi sweeping, terus ada orang yang menggunakan rumahnya sebagai rumah ibadah, tempat ibadah, yang jelas-jelas melanggar hukum, tapi biasanya diperbolehkan ya, karena memang orang Indonesia ini kan toleransinya tinggi. Sering kita lihat orang-orang menjadikan rumahnya tempat ibadah, padahal nggak punya izin, tapi tetangganya diam saja. Selama ini diam saja, karena menganggap udahlah tetangga sendiri, toh juga seminggu sekali, toh jarang-jarang, udah biarin. Tapi sekarang udah nggak bisa. Pelan-pelan ya, di Provinsi Sumatera Utara terjadi, di Lampung terjadi, nah, nanti makin intens, dan kita makin lihat ya, sekarang dalam sebulan kasusnya tambah naik. Jumlah sweeping-sweeping tersebut naik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini. Karena umat muslim sudah resah dengan aksi yang dilakukan oleh Polikarpus. Ini yang coba kita lawan. Ini yang coba kita lawan, teman-teman. Dan saya berharap umat muslim dan teman-teman Kristen bisa buka mata. Kita bisa bergandengan tangan untuk mencegah clash yang terjadi di masyarakat, bentrokan yang terjadi di masyarakat dengan cara menyingkirkan Polikarpus ini. Jangan ada lagi Polikarpus ini. Karena mereka inilah perusak. Ya, mereka inilah perusak yang harus kita hadapi dan harus kita lawan. Nggak ada gunanya ada Polikarpus di Indonesia. Coba saya tanya, apa manfaat dari para Polikarpus? Apa yang sudah mereka lakukan demi negara kita? Nggak ada. Yang ada semua negatif aja. Hasil dari Polikarpus semua negatif, nggak ada positifnya. Jadi untuk apa? Kalau masih ada satu positifnya, masih oke ya. Mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Oh, dia jahat sekali, tapi dia pernah buat satu kebaikan. Ya, sejahat-jahatnya dia, rupanya dia suka membantu orang tua, membantu fakir miskin. Masih oke, masih bisa kita pertimbangkan. Ini nggak ada positifnya. Saya coba cari ya, apa nilai positif dari Polikarpus? Ternyata nggak ada, kawan-kawan. Nggak ada satupun. Mereka ini dipakai oleh orang-orang Islamophobia. Kalau ini kan Israel yang bayar. Kalau Israel lagi nggak bayar gimana? Ya orang-orang Islamophobia. Banyak sekali orang-orang Islamophobia dari Indonesia. Apalagi ya, korban-korban zaman PKI dan tahun 98. Kita lihat Paul Jang mengumpulkan orang-orang itu. Karena memang banyak. Harus kita akui, banyak orang yang benci Islam karena trauma dendam masa lalu. Dan mereka sekarang tinggal di luar negeri. Mereka sekarang jadi orang hebat, ya. Mereka jadi pengusaha kaya. Contoh, dia tinggal di Amerika. Bagi dia, ngasih $500 sebulan demi melampiaskan kebencian kepada Islam, ya nggak masalah. Bagi dia $500 biasa kok. Dia ngasih tip. Ya, setiap dia makan di restoran, ngasih tip lebih banyak lagi. Kalau ditotalin selama 1 bulan. $500 tuh kecil. Tapi bagi Polikarpus lumayan ya. Satu orang Islamophobia ngasih 7 juta. Dari sana kasih 3 juta. Kasih 5 juta. Wah, ditotalin banyak lah Polikarpus. Bahagia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Polikarpus ini. Nah, ini yang coba kita lawan dengan segala keterbatasan kita ya. Memang kita sekarang sedang terpuruk. Harus kita akui. Tapi kita akan terus melawan Polikarpus ini. Indonesia saja, ya, itu dulu bisa mengusir Belanda dan juga Jepang hanya modal bambu runcing. Begitu juga para mujahidin muslim. Kita tidak takut dengan Polikarpus yang punya perangkat luar biasa, punya backingan yang besar, punya segala akomodasi. Kita nggak takut. Walaupun kita cuma modal handphone ya, seperti ini. Kita nggak punya mic, ya, mic khusus, laptop yang canggih, kita nggak punya studio seperti mereka, nggak masalah. Yang penting kita terus berjuang melawan Polikarpus ini. Menang kalah urusan nanti. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kita ada di pihak yang mana. Ya, paling penting itu. Bukan masalah kita bisa menang atau tidak, tapi di mana kita berada. Saat negara kita dijajah, di mana posisi kita? Apakah menjadi antek-antek penjajah, menjadi penjilat Belanda, menjadi penjilat Jepang, demi mendapatkan jabatan, uang, dan posisi? Ya.
atau kita berada di sisi para pejuang. Itu yang penting. Jangan jadi penjilat penjajah ya. Kalau orang bilang apa? Londo hitam, londo ireng ya. Jangan jadi londo ireng gitu. Memalukan. Memalukan sekali menjual saudara sendiri, menjual tanah airnya hanya demi kenikmatan keluargamu sendiri. Kurang ajar sekali orang seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita selanjutnya.